Pemirsa, artis dan penyanyi Ashanty dikabarkan terpapar COVID-19 usai pulang liburan dari Turki bersama keluarga. Artis yang juga istri dari Anang Hermansyah terpapar COVID-19 setelah liburan dari Turki bersama dengan rombongan dua keluarga besar mereka. Ashanty diketahui positif COVID-19 saat ikuti tes PCR setibanya di Indonesia. Padahal saat hendak terbang melalui Istanbul dan di hotel di Turki, Ashanty dikatakan masih negatif. Dalam unggahan di media sosial, Ashanty juga menyatakan tidak merasakan gejala berat dan akan patuh sesuai dengan prosedur karantina kesehatan. Kembali apa kabar Indonesia Malam? Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Diki Budiman, apa pembicaraan dari para pakar epidemiolog di dunia mengenai fenomena Omikron ini? Ada yang mengatakan bahwa nggak usah khawatir karena ini tidak terlalu berefek besar pada keparahan dari tubuh yang dikenai oleh virus itu. Tapi ada juga mengkhawatirkan bahwa ada efek long COVID-nya. Ini bagaimana Pak Diki? Data terakhir menunjukkan bahwa WHO, Dirjen WHO mengatakan bahwa ini tidak pantas ya Omikron ini disematkan predikat mild atau ringan atau sedang ya, karena bukti ya, bahkan terakhir di sini di hari ini di Sydney meninggal pasien dengan Omikron infeksi usia 23 tahun dan atlet, tidak ada komorbid, dan ini membuktikan bahwa varian apapun termasuk Omikron itu menyebabkan sama penyakit COVID-19 yang kita tahu bukan hanya dia berdampak dalam artian ada gejala yang mayoritas sama sebetulnya. Walaupun terlihat ringan, tapi ternyata sekarang kita lihat long COVID ada potensinya. Bahkan yang disebut dengan happy hypoxia, yang disebut juga dengan badai sitokin ya terjadi juga gitu. Dan ingat, Omikron ini bahkan 2 kali lebih parah daripada virus yang pertama kali yang lihat di Wuhan sana gitu. Yang kita tahu kematian juga banyak pada saat itu. Nah saat ini sebetulnya diskusi kami para gubernur adalah bahwa kenapa terkesan ringan, karena sudah banyak orang yang divaksinasi. Nah inilah di sini penting respon di wilayah. Makanya tadi Pak Ganjar saya apresiasi betul ya bahwa pemimpin memang harus saat ini punya wawasan nasional, bukan hanya pemahaman nasional tapi juga aksinya di lokal itu berdampak nasional dan global. Ya Pak Diki, respon dari daerah ini penting. Sekarang saya akan berbincang juga dengan Wagub Jawa Timur, Pak Emil Dardak, karena apakah masih 2 warga di Jatim yang terpapar Omikron. Saya berharap memang tidak ada penambahan kasus Omikron di Jawa Timur. Dan perkembangan seperti apa Pak Wagub? Pak Emil, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Kota Surabaya, ya, bisa mendengar saya? Baik. Bapak bisa mendengar suara saya? Saya bisa mendengar. Baik. Bagaimana perkembangan dengan warga Bapak yang positif Omikron, Pak? Seperti apa kondisinya sekarang? Saat ini masih dilakukan perawatan di fasilitas kesehatan dan keluarga terus memberikan update mengenai kondisi yang membaik. Pasien beserta keluarga terdekatnya ini ada 2 yang teridentifikasi dan tracing terus dilakukan. Terus terang kita mengambil langkah yang sangat-sangat konservatif. Konservatif itu artinya kita low risk ya. Kita mengusahakan bahwa risikonya tuh kita rendah dengan cara kita lebih ekstra. Jadi saya boleh katakan kita bicara 3 digit jumlah subjek yang kita lakukan tracing untuk menghindari adanya local transmission Omikron yang lebih luas di kota Surabaya dan di Jawa Timur. Jadi inilah langkah yang kita lakukan untuk menindaklanjuti. Dan sampai hari ini kita juga kan berpedoman kepada assessment level yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan. Tracing kita ini pada angka 19,16 ya. Tracing kita artinya kita secara average kan hari ini kasus terakhir kita 15 kasus harian. Kita tracing 19,15 di atas angka nasional 13. Ya, jadi dan positivity rate kita di 0,06 ini ya. Sedangkan nasional 17. Apa yang kami sampaikan bahwa kita tidak kemudian karena kasus aktif kita bukan cuman ya, mohon maaf saya revisi. Walaupun kasus aktif kita tidak menyampai 3 digit dibandingkan dengan daerah lain yang sudah hampir ribuan atau itu,
kita tetap menggunakan standar yang paling ketat dalam melakukan tracing dan testing. Baik, Pak Emil, apa koordinasi yang Bapak lakukan untuk wilayah lain yang terkait untuk Omikron ini? Seperti diketahui bahwa informasinya warga Bapak yang terkena Omikron melakukan perjalanan di Bali. Mulai dari maskapai penerbangannya, tanggal berapa, ketika di Bali ia berkunjung kemana. Ini seperti apa koordinasinya Pak? Kita ini check and recheck, artinya kita tidak mau kemudian serta-merta hanya mengasumsikan, oh kenanya di Bali. Ya. Jadi kita melakukan penelusuran ke belakang dan ke depan dari tempat-tempat berinteraksinya pasien ini. Itulah sebabnya angkanya bisa mencapai 3 digit jumlah subjek warga yang kita kemudian lakukan tracing, ya, koordinasi ketat antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Surabaya. Dan bagi yang positif kan kita selalu melakukan SOP-nya untuk yang CT-nya itu terlihat ada indikasi ke sana, cycle threshold-nya kita lakukan whole genome sequencing. Baik. Jadi ini yang kemudian menjadi upaya kita untuk bisa memitigasi penyebaran varian-varian baru di Jawa Timur. Ya, Pak Ganjar, supaya lebih mantap lagi testing dan tracingnya, apakah Bapak juga akan melakukan cek yang 2 kali dilakukan bagi warga Bapak yang melakukan perjalanan ke luar negeri atau mungkin ke Bali? Ini seperti apa, Pak? Ya, tentu saja begini, Mbak. Ketika kita bisa mendeteksi pergerakan masyarakat, dengan dia mau mengisi katakan aplikasi Peduli Lindungi saja, maka itu sebenarnya sangat bisa membantu. Bahwa si Ganjar ini ada di mana, Mas Emil ada di mana, Pak Diki ada di mana. Sehingga ketika kemudian terindikasi umpama ada warga yang positif begitu, kita akan bisa melakukan tracing dengan mudah. Dengan cara ini sebenarnya model-model testing yang sudah kita lakukan akan bisa mendeteksi dengan cepat. Kecuali peralatan dan ilmu pengetahuan belum mampu untuk bisa mendeteksi. Hasil rapat dengan Menko Marinvest dan Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu kan peralatan-peralatan nanti untuk PCR testnya akan dicari yang bisa fit betul untuk mendeteksi Omikron. Namun demikian, saya kira dukungan masyarakat kemarin lumayan bagus sih ya. Waktu libur Natal cukup tertib. Ya tahun baru agak ramean dikit gitu ya, tapi masih bisa terkendali. Kita tinggal nunggu apakah kemudian ada efek yang muncul dari keramaian-keramaian yang ada kemarin. Nah, testing itu terus terang memang menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana kita bisa tahu persoalan kalau kemudian tidak pernah testing. Karena begini Mbak, di bulan Mei tahun lalu itu terjadi peningkatan sampai Juli dan Agustus. Mulai September itu mulai melandai. Dan kalau kita melihat data yang di Jawa Tengah umpama, Oktober sampai sekarang sudah melantai. Maka kalau dengan indikasi-indikasi ini ada 2 hal. Satu, kita nggak boleh ceroboh. Yang kedua, masyarakat mesti diingatkan bahwa data yang melantai itu kan terjemahannya sudah tidak ada lagi. Nah inilah yang kami mesti cerewet, ngobrol, terus untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa minimal maskermu jangan dilepas. Itu dulu. Baik, mungkin saya terakhir ini kepada Pak Emil Dardak. Pak Emil Dardak, ini bagaimana kemudian langkah yang dilakukan dengan adanya 2 kasus ini supaya tidak ada transmisi lokal yang lebih progresif dari langkah dari Bapak dan jajaran seperti apa? Kita selalu merujuk kepada langkah dan saran dari pakar epidemiolog ya untuk apa langkah yang harus kita lakukan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ya, itu Pak Pangdam mengumpulkan seluruh elemen bersama kami mendapat pemaparan dari pakar epidemiolog mengenai langkah-langkah kita kalau Bandara Juanda kemudian dibuka untuk menerima pelaku perjalanan luar negeri termasuk pekerja migran masuk. Karena prosedur untuk karantinanya akan lebih ketat dibandingkan varian-varian sebelumnya. Jadi tapi kembali lagi kepada 2 pasien ini, kita melakukan effort yang ekstra. Bayangkan dari 2 kasus kita melakukan tracing untuk lebih, kita bicara ratus ya, subjek karena kita ingin ekstra hati-hati. Ikhtiar maksimal inilah yang kami lakukan untuk kemudian. Nah, tadi kalau pertanyaannya bagaimana dengan pelaku perjalanan luar negeri yang datang ke Jawa Timur, itu pintu masuknya tidak ada di Juanda. Tapi dia sudah melalui proses karantina yang optimal, yang maksimal, yang kami yakin diawasi oleh Kementerian Kesehatan untuk yang entry point-nya dari ibu kota, dari Jakarta. Jadi tentunya. Tapi kalau kami mendapatkan indikasi bahwa
ada kebutuhan tracing yang terkait, pasti kita akan langsung merespon dengan cepat. Baik, terima kasih Pak Emil Dardak. Nanti sesaat lagi saya Terima tanya kasih. kepada Dr. Yusuf di sini seperti dikatakan oleh Pak Ganjar. Sekarang kan semua data sudah terintegrasi dengan Peduli Lindungi. Oke. Tapi pertanyaannya, seberapa masyarakat benar-benar akan melakukan segala macam scan Peduli Lindungi? Karena dikatakan oleh Kemenkes ini kok sudah semakin abai masyarakat. Kayak nggak sepenuh hati lagi dengan Betul. Peduli Lindungi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.